Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعات الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهب غني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى نوينا ما نوى بأسلافنا الصالحون نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala ala hadhihi ni'mah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat hidayat taufiknya. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Ya, nah, perlu ya ikhwan kita bersyukur atas apa yang Allah taala karuniakan kepada kita dan senantiasa seorang hamba itu dituntut untuk bersyukur. Bahkan syukur itu adalah suatu nikmat yang harus disyukuri lagi dan terus dan tiada habisnya. Wah, kita merasa sadar bahwasanya kita wajib bersyukur. Kemudian kita bersyukur, alhamdulillah. Perasaan sadar untuk kewajiban bersyukur dan kita melontarkan kalimat alhamdulillah itu suatu nikmat yang harus disyukuri pula. Kemudian kita bersyukur lagi alhamdulillah atas nikmat yang barusan tadi. Dan ini alhamdulillah juga perlu disyukuri dan terus nggak ada habis-habisnya. Wahakadha عشان كده هم يقولون الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. Wahakadha ya ikhwan. Bila mana seorang hamba sudah sadar bahwasanya dia tidak mampu untuk mensyukuri nikmat Allah, maka dia sudah mendapatkan hakikat syukur. Dan kalau seandainya hamba itu masih dalam fata morgana, dia bisa mensyukuri nikmat Allah, maka belum dia masuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Wahai ikhwan. Nasallahu ta'ala an yaj'alna minasyakirin insyaallah wa nakun minasyakirin minal hamidin insyaallah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ikhwan, bertemu lagi dalam kajian mingguan kita, kajian Majelis Muwasalah Pusat dan Majelis Muwasalah Wilayah Jember. Di sini kita senantiasa kayak biasa membaca dua kitab turas, kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah dan kitab Bidayatul Hidayah. Wahakadha ya ikhwan. Nah, nagra fi al-fiqh, kita baca dalam ilmu fiqh, yang satunya fiqh zahir dan yang satunya fiqh batin. Bahkan kedua-dua kitab itu mempunyai keduanya. Di kitab Risalah Jami'ah ada fiqh zahir dan fiqh batin. Ya, dan juga di kitab Bidayatul Hidayah juga ada fiqh zahir dan fiqh batin. Sangat penting sekali, betapa penting sekali kedua ilmu ini. Fikih zahir tanpa fikih batin akan membuat orang menjadi fasik, dan fikih batin tanpa fikih zahir akan membuat orang menjadi zindik, hakadha yaqulun. Makanya dikombinasikan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dan juga Imam Ghazali kedua perkara itu dengan di dalam dua kitabnya, Risalah Jami'ah ataupun Bidayatul Hidayah. Karena memang subhanallah dikatakan Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih dalam kitabnya itu Dawair al-Irfan, beliau menyatakan dalam kitabnya sesungguhnya tidaklah sampai kepada Allah melainkan orang yang lazamal a'tab, senantiasa orang yang beristiqamah di depan pintu Allah, dia mengetuk pintu itu. Harus ada asbab ya ikhwan, harus ada usaha, dan dia berusaha dan dia ya'khud bil asbab, mengambil asbab, berusaha dengan mengetuk pintu, maka insya Allah akan dibukakan. Nah, mengetuk pintu itu apa? Mengetuk pintu adalah perumpamaannya ilmu dan amal. Nah, yang mana itu adalah dipondasikan dengan ilmu fikih. Bila mana seorang hanya pengen dia usul ila ma'rifatillah tanpa dia berusaha dengan ilmu dan amalnya, itu seakan-akan dia tunggu depan pintu tapi dia ngetuk-ngetuk. Yang mana orang tahu ada orang depan pintu itu. Hakadha yaqulun. Nah, perlu diketuk pintu itu dengan ilmu dan amal. Dan juga setelah itu dia yafna an kulli syai', yafna
an ilmih, kemudian dia tidak saksikan lagi ilmunya, dia tidak saksikan lagi amalnya, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Nggak ada ilmu dah, nggak ada amalnya, yang ada cuma Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar dari syuhud, dia keluar daripada syuhud, pandangan kepada alam semesta. Pandangan di antara alam semesta adalah amal dan ilmunya. Ya, sudah merasa nggak punya ilmu lagi dan merasa sudah nggak punya amal lagi. Nah, makanya di antara alamat gabulnya sebuah amal bila mana Allah Ta'ala melupakan seorang hamba itu akan amalnya. Berarti itu tanda bahwasanya amal itu amal yang gabul. Ya enggak? Qala Ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut thalib, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uh. Wahakala. Kepada Allah lah naik al-kalimut thayyib, kalam-kalam yang indah, yang bagus, dan juga wal 'amalus shalihu yarfa'uh, dan Allah Ta'ala mengangkat amal-amal soleh kepadanya. Dikatakan oleh Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, bila mana Allah Ta'ala mengangkat amal yang soleh itu, maka sudah hilanglah dari ikatan sang hamba itu. Padahal seorang hamba itu yang beramal, ya enggak? Dia lupa, lupa amalnya, seakan-akan dia enggak pernah beramal. Berarti itu tanda bahwasanya amal itu amal yang makbul. Wahakala. Kita lihat dalam manaqibnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Hari ini hari haulnya nih. Di Hadramut sana pagi tadi haulnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu dikatakan, ikan wiridnya kan berapa itu? Oh, hadza azim. 25.000 la ilaha illallah, 25.000 Allah Allah, dan juga 25.000 salawat. Itu setiap hari gitu. Wah, Masya Allah, beliau waktunya makmur dengan dakwah, dengan ilm wal amal wad dakwah. Di tiap-tiap rumahnya itu enggak ada sejengkal, melainkan sudah pernah beliau khatamkan Al-Quran di setiap-tiap anak tangganya. Belum lagi ngajarnya, belum lagi ngarang kitabnya, Sulamut Taufik dan Diwan. Oh, banyak itu Al-Majmu' di kalangan Habib Abdullah bin Tahir. Dengan setelah itu semua beliau berkata, Ya Rabbi, ma ma'na amal, wa kasbuna kulluhu zalal. Ya Allah, aku ini enggak punya amal. Dan semua pekerjaanku itu, ya Allah, zalal, salah semua. Semua kacau, semua enggak ada khusyuknya. Oh, begitu. Itu tanda berarti amalnya amal yang makbul. Wah, kata ya ikhwan. Juga Imam Haddad. Kita lihat Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau menyatakan dalam qasidahnya, usolli salatul khamsi wal galbu wal garbu farighun bi awdiyatil ghaflati min kulli janibi. Ya, beliau bilang, "Ane tiap-tiap salat enggak pernah khusyuk. Hati ane senantiasa berbolak-balik bi awdiyatil ghaflah, di lembah-lembah kelalaian min kulli janib, di tiap-tiap." Jadi enggak pernah salat khusyuk sama sekali. Nah, yang kayak gitu berarti salatnya salat yang makbul. Wah, kata. Karena dia lupa bahwasanya dia pernah salat dengan khusyuk. Wah, kata. Juga Al-Habib Abdullah bin Tahir, dia lupa bahwasanya dia punya amalan sebanyak itu. Nah, itu namanya amal yang makbul, yang diangkat oleh Allah Taala. Wal amalus shalihu yarfa'u. Wa mafhum mukhalafahnya, sebaliknya ya ikhwan, bila mana seorang senantiasa mengingat amalnya. Wah, ane pernah begini, ane pernah begini. Yang disebut aneh-aneh gitu. Ana beramal, ana mengeluarkan, ana bersedekah. Lewat di masjid, oh masjid ini pernah disumbang nih, padahal cuma Rp1.000 numpangnya gitu. Tapi itu diingat-ingat terus. Ketemu sama si fulan pernah tuh ane kasih baju dulu. Ya Allah, itu berarti apa? Berarti hancur semua amal. Itu tanda bahwasanya amalnya enggak ada yang makbul sama sekali. Wah, kata. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, kata Allah Ta'ala. Ya enggak? Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebut gitu namanya. Al-man, merasa berjasa. Ala kulli hal, itu merasa berjasa pasti sudah yubtil sedekah. Juga amal-amal yang lain ketika seseorang merasa bahwasanya dia beramal. Berarti itu amalnya belum makbul tuh, belum diangkat oleh Allah Ta'ala. Karena kalau seandainya amal itu makbul bakal diangkat oleh Allah, yang mana tandanya adalah hilang ingatan seorang hamba itu akan amal tersebut. Itu baru amal yang makbul. Ya hakadha ya ikhwan. Dan memang gabulul amal itu suatu yang sangat penting. Hakadha. Oleh karena itu yaqul Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kunu bi gabulil amal, jadikanlah kalian lebih mementingkan untuk gabul, untuk diterima amal itu daripada amal itu sendiri. Perhatian kita kepada amal dan perhatian kita kepada gabul di amal itu, jadikanlah perhatian kita banyaknya di gabul, bukan di amalnya. Walaupun amalnya sedikit tapi gabul, alhamdulillah khair. La yagillu amal ma'a gabul, dibilang. Kata Sayyidul Habib, tidak ada amal yang sedikit bila mana itu diterima oleh Allah Ta'ala. Dan sebaliknya, kalau seandainya amal itu zahirnya banyak tapi nggak diterima, berarti nggak ada artinya sama sekali. Wah, kata.
Kalau gabul ya ikhwan, Al-Imam Umar Mahdhar bin Abdurrahman Segaf kan dibilang, "Kalau seandainya aku mengetahui bahwasanya satu tasbihku, subhanallah, satu tasbihku diterima oleh Allah Ta'ala, maka niscaya aku akan mensyukuri nikmat itu dengan mengundang semua ahli tarim 7 hari 7 malam hidangan harisah." Alal bur wal laham dia bilang. Bur wal laham ya harisah kalau zaman kita sekarang. 7 hari 7 malam mau dijamu. Untuk tasyakuran bahwasanya satu tasbihnya diterima oleh Allah Ta'ala. Gitu. Nah, kembali ke mabahas kita lagi. Jadi memang subhanallah, sangat penting sekali ya ikhwan, penting sekali. Nah, ketika kita mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan amal, tapi hendaklah engkau lupakan itu ilmu dan amal. Tidaklah engkau nisbatkan kepadamu dan keluarlah dari semua alam. Keluarlah dari ilmumu, keluar dari amalmu, keluar dari alam semesta, keluar dari pemikiran dunia, apalagi dunia. Bahkan keluarlah engkau dari dirimu. Keluarlah dari siapa? Dari diri ente. Kan ente dari alam semesta juga. Keluar. Jadi enggak ada ma fil wujud illallah. Wah, kata ya ikhwan. Ma fil wujud illallah. Enggak ada yang lain kecuali Allah Ta'ala. Hati ente enggak ada. Nah, itu artinya orang yang sudah fana. La ilaha illallah. Begitu ya ikhwan. Makanya darajat at-tauhid darajat dimulai dengan la ilaha illallah. Kemudian la ilaha illahu. Kemudian la ilaha illa ana. Terus ke atas ya ikhwan. Dan banyak orang di sini salah paham. Wah, ini itu hulul ittihad itu. Itu al-hallaj itu kalau bahasa kita itu Syekh Siti Jenar. Oh, suatu martabat yang azim ya ikhwan. Yang dibahas memang ulama tauhid. Wahakadha ikhwan. Nah, yang sudah dibahas oleh ulama tauhid dan ulama tazkiyah. Wa ala kulli hal, perkara yang seperti itu adalah perkara yang sangat leluhur, yang tinggi, yang tidak bisa didapatkan orang yang di hatinya masih ada walaupun satu titik dari dunia. Nggak ada sama sekali. Orang yang masih di hatinya setitik dari dunia nggak mungkin mendapatkan hal itu. Nggak mungkin. Bahkan dia senantiasa berburuk sangka kepada orang-orang yang sudah mendapatkan seperti itu. Kok bisa? Ya ente nggak bisa karena di hati ente masih ada dunia. Nah gitu ya kan. Makanya Sayyidil Habib sering kali mewasiati kita ya. Kalau habis sholat jangan lupa doa dengan doanya Imam Haddad. Allahumma akhrij min qalbi kulla gadrin lid dunya. Ya wa kullu mahallin lil khalq yamilu bi ila ma'siyatik aw yashghilni an ta'atik aw yahul baini wa baina at-tahaqqu bi ma'rifatik khassa wa mahabbatikal khalisah wa hakadha ya ikhwan. Ala kulli hal ini mukadimah yang agak panjang tapi insyaallah khair. Tafadhal kita langsung masuk dalam kajian kita membuka kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang di sini kita sudah selesai dari pembahasan tauhid dan kita masuk dalam babul fikih, dalam fikih yang zahir mulai dengan pembahasan taharah, wudu. Kemarin kita selesai itu masalah furudul wudu. Ya, di sini insyaallah kita akan bahas masalah apa namanya furudul ghusl, perihal mandi wajib. Kemudian setelah itu beliau akan kembali lagi pembahasan masalah wudu. Beliau akan bahas masalah nawaqidul wudu. Ala kulli hal kita akan bahas dulu pembahasan masalah mujibatul ghusl dan furudul ghusl. Tafadhal. تفضل الأخ عارف. نعم يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. غسل الجنابة وإن كان عليه جنابة من مجامعة أو خروج مني بنوم أو غيره لازمه غسل جميع بدنه مع نية رفع الجنابة. نواقض الوضوء. أوكي يكفي أولا. أوكي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع به ورضي الله عنكم. قال وإن كان عليه جنابة. Kita artikan dulu secara global ya ikhwan. Wa in kana alaihi dan bila mana alaihi ada di atasnya ada padanya berarti ya apa janabah. Suatu janabah, junub. Dia junub. Kenapa dia junub? Nah, di sini beliau sebutkan dua sebab. Yang pertama, min mujama'atin. Karena dia bersetubuh. Karena dia bersetubuh. Kalau dalam bahasa fikihnya apa itu namanya di Safinah ilajul hasyafati fil farji. Itu di sini beliau utarakan dengan kalimat mujama'ah, bersetubuh. Satu. Yang kedua, au khuruji maniyin ataupun dia khuruji keluar mani. Keluar mani. Baik pun itu keluarnya binaumin dengan tidur, au ghairihi atau selain tidur. Wah, kata.
Nah, beliau sebutkan 2 sebab sahaja di sini. Yang pertama, bersetubuh, yang kedua keluar mani. Maka apa? Jawabnya apa? Lazimahu, maka diwajibkan atasnya. Apa diwajibkan? Ghaslu, membasuh. Membasuh. Membasuh jami'i badanihi, semua badannya. Naam. Ma'aniyati, dengan berniat raf'il janabah, mengangkat janabah. Wah, kata ikhwan. Nah, ini adalah arti yang global daripada paragraf yang kita baca barusan. Di sini ikhwan, musannif sebutkan 2 perkara. Yang pertama masalah mujibat, perkara-perkara yang mewajibkan kita mandi. Mhm. Oke, beliau sebutkan 2. Sebenarnya sih ada 6, ya enggak? Mujibatul ghusli sittah indakum fil safinah. Beliau sebutkan 2. Setelah beliau sebutkan itu, beliau sebutkan furud, fardu-fardunya ghusl. Nah, di sini beliau sebutkan 2, memang 2 sebenarnya. Fardul ghusl cuma 2, an-niyah, berniat, dan kedua ghuslu jami'il badan, membasuh semua badan. Wah, kata. Itu namanya furud, furudul ghusli. Kalau furudul wudu berapa ya kemarin? Ada 6 kan ya. Itu 6 furudul wudu. Tapi kalau ini furudul ghusli cuma 2 saja. Berniat dan membasuh semua badan dengan air. Wah, kata. Nah, ini kita akan bahas satu-satu ya ikhwan ya. Untuk masalah pertama, masalah janabah, masalah apa namanya, mujibat, perkara yang mewajibkan mandi. Tabaan indana fil Islam ya, eee, mandi itu kadang-kadang bisa menjadi wajib, kadang-kadang bisa menjadi sunnah, kadang-kadang bisa menjadi mubah, dan kadang-kadang bisa menjadi makruh, mandi itu. Naam. Eee, Kapan kok bisa mandi jadi makruh? Contohnya kalau dia tenggelam, kalau dia nyebur dalam keadaan puasa, dia puasa, eee, mandi di kolam berenang, oh itu makruh itu, ya itu. Dan mubah kalau seandainya mandinya nggak ada niat yang sunnah, la wajib wala sunnah ya, mubah tiap hari orang mandi, mubah kebanyakan. Makanya sayang sebenarnya kalau seandainya dia bisa niatin mandi itu jadi mandi yang sunnah, padahal bisa tiap hari dia dapat pahala mandi sunnah, wahakata, dengan niat. Nah, ala kulli hal, bila mana mandi itu tidaklah masuk golongan makruh dan juga tidak diniatkan untuk mandi sunnah, maka hukumnya mubah. Ada namanya mandi yang sunnah ya kawan. Nah, mandi yang sunnah ini banyak. Mandi yang sunnah di antaranya apa? Mandi untuk sebelum sholat Jumat, ya enggak? Mandi contohnya apa? Itu banyak kalau di masalah haji banyak tuh. Kalau sebelum ihram sunnah mandi, mandi sebelum tawaful ifadah sunnah mandi, sebelum wukuf juga sunnah mandi itu. Wah, kata ikhwan. Mandi-mandi yang sunnah juga nih. Biasanya kita sholat gerhana contohnya juga disunahkan mandi sebelum sholat gerhana. Wah, kata. Istisqa, kalau istisqa enggak sunnah mandi, bahkan disunahkan kita sholat istisqa dengan compang-camping katanya kan. Wah, kata. Minta pertolongan dari Allah Taala. Nah, tapi kalau al-kusuf wal khusuf disunahkan kita mandi dulu sebelum sholat khusuf dan kusuf. Ala kulli hal. Wa kana Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, beliau setiap mau ngajar beliau mandi dulu. Ini masyhad beliau. Kenapa? Karena aku mau menyebutkan kalam Rasulullah SAW, maka layaknya aku bersih-bersih. Makanya tiap beliau mau ngajar, beliau mandi dulu. Di antara habaib kita Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, itu beliau setiap mau sholat fardu, beliau mandi dulu. Nah, begitu ya ikhwan. Ada guru kita Syekh Yasir Al-Ghudmani, dia bilang, "Aneh setiap mau masuk kota Tarim, aneh mandi dulu." Begitu. Nah, itu mandi-mandi yang tergantung masyhad ya, tergantung cara pandangnya gimana. Ala kulli hal, bila mana mandi itu ya ikhwan, disertai dengan niat yang bagus, maka dapat pahala. Makanya di sini Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad beliau berkata, kalau seandainya inti mandi tiap hari, daripada inti biar-biar mandi, mubah nggak dapat pahala, bagus inti niatkan. Kalau contohnya malam ini ada majelis, udah ente mandi dulu. Niatkan buat apa? Buat persiapan untuk majelis taklim malam ini, bakal ketemu orang-orang soleh di sana, bakal menyebut nama-nama orang soleh di sana. Persiapan kita dengan mandi. Gitu contohnya. Jadi teriringi apa namanya, ibadah apa perbuatan kebiasaan kita dengan niat yang bagus, maka menjadi ibadah. Wa hakadha. Wa inna bi aklihil gua li ta'atillahi lahu magadnawa. Hakadha indakum fi Zubat, ya enggak? Juga niat juga kata Al-Habib Muhammad Haddad untuk menggodok mandi-mandi yang dahulu yang pernah lewat. Dulu banyak mungkin kita pas mau Jumatan belum mandi, wah berapa kali dulu gitu. Nah, kita godok dengan mandi-mandi yang tiap hari kayak biasa itu. Yang penting mandi tiap hari, jangan nggak mandi. Ya kata ikhwan. Heeh, taib. Itu mandi-mandi yang sunnah. Ada mandi yang wajib. Nah, ini adalah pembahasan kita. Mandi itu bisa jadi wajib dengan 6 perkara. Beliau sebutkan 2 di sini. Yang 3-nya umum antara laki dan perempuan, yang 3-nya khusus untuk perempuan saja. Yang khusus untuk perempuan saja di 3 apa namanya, haid dan nifas dan wiladah. Bila mana perempuan suci dari haid, bukan karena haidnya, suci dulu, suci dari haid, maka wajib dia
mandi wajib. Dan juga nifas, bila mana perempuan suci dari nifasnya, maka dia wajib mandi. Begitu juga wiladah setelah melahirkan, kalau seandainya nggak ada nifas sama sekali, ya nggak ada nifas nih, tapi wiladah itu sendiri mewajibkan mandi. Wah, kata. Itu 3 perkara yang khusus untuk perempuan. 3 perkara yang musytarak, yang apa namanya kongsian di sini, barang-barang perempuan ada juga laki-laki ada. Apa 3 perkara itu? Pertama, bersetubuh. Bila mana terjadi bersetubuh, apa namanya, si laki-laki apa namanya menyetubuhi perempuan, ilajul hasyafati fil farji, maka keduanya wajib mandi. Wahakadza. Baik pun itu perbuatan halal atau perbuatan haram. Nah, maka itu pertama. Yang kedua, khurujul mani, keluarnya mani. Baik pun si laki-laki keluar mani ataupun si perempuan keluar mani, maka wajib mandi juga. Wahakadza ya ikhwan. Untuk masalah mani ini biasanya fuqaha di sini sebutkan tanda-tandanya, ya enggak? Tanda-tandanya mani itu apa? Apa namanya, bagaimana baunya, bagaimana keluarnya, ala kulli hal itu dibahas oleh fuqaha. Nah, di sini penting sekali, kadang-kadang terjadi masalah. Kalau seandainya orang syak keluar, ini yang keluar mani atau bukan? Bagaimana hukumnya? Nah, sebenarnya di sini kata fuqaha, dia disuruh milih sih, disuruh milih. Kalau dia milih mani, berarti dia wajib mandi. Tapi itu yang keluar hukumnya suci, nggak wajib dicuci, cuci apa tuh, cuci sarungnya. Kalau dia milih mani ya. Wajib mandi tapi nggak wajib cuci sarung, karena itu ya, thahir, suci. Mani kan suci kan. Tapi kalau dia memilih, oh enggak, ini najis, ini adalah bukan mani, madhikah atau wadikah, oh berarti gimana? Berarti dia nggak wajib mandi. Tapi wajib bagi dia nyuci apa namanya sarungnya, karena itu perkara yang najis, disuciin tuh, najis. Jadi disuruh milih yang mana, terserah, terserah. Kapan terserah? Kalau seandainya dia sudah liatin tanda-tandanya dan dia bingung. Tapi kalau seandainya dia lihat tanda-tandanya, oh ini condong ke mani, ya sudah mani. Oh ini bukan mani, sudah bukan mani gitu. Tapi kalau seandainya bingung, wa in tahayyar, kalau dia bingung maka bagaimana? Maka dibolehkan untuk memilih. Wah, kata. Tapi yang lebih afdal lagi apa ya ikhwan? Yang lebih afdal lagi, dia lakukan kedua-duanya. Dia milih, seakan-akan dia milih dua-duanya. Maksudnya gimana? Dia mandi wajib juga dan dia juga menyucikan sarungnya itu. Wah, kata. Jadi dia jadikan ini najis dan juga jadikan itu adalah mani. Mandi wajib akhirnya, dan dia juga sucikan sarungnya itu. Wah, itu paling afdolnya bila mana seorang bingung apa yang keluar darinya. Ala kulli hal. Itu yang nomor 2, khurujul mani. Yang ketiga al-maut, mati. Di antara perkara yang mewajibkan mandi adalah mati. Bila mana seseorang meninggal dunia. Wah, kata. Keluar ruh dari dirinya, maka wajib mandi. Bukan dia yang mandi, tapi orang yang hidup wajib memandikannya. Begitu ya kawan. Nah, wah, kata. Harus dengan perbuatan orang yang hidup ya. Orang yang hidup tuh yang mandiinnya. Kalau seandainya si mayat itu keramat, contohnya wali, bangun sendiri, akhirnya dia mandi sendiri, oh enggak sah, tetap harus orang yang hidup yang memandikannya. Begitu ya kawan. Nah, harus dimandiin. Oh, dia tuh meninggalnya di laut contohnya, naudzubillah. Oh, sudah mandi, udah berapa kali tuh dia mandi. Enggak bisa, harus yang hidup yang memandikannya. Nah, begitu. Nah, itulah 6 perkara yang namanya mujibatul ghusli. Nah, sebenarnya pembahasannya panjang, tiap-tiap poin itu panjang pembahasannya, baik pembahasan masalah khurujul mani, pembahasan masalah al-mayyit, dan khilaf yang di situ, pembahasan masalah ismanya ilajul hasyafah fil farji, juga pembahasan masalah haid dan nifas dan wilada, apa itu wilada, panjang pembahasan tiap-tiap poin dari 6 ini, tapi ini adalah poin yang globalnya ala kulli hal. Nah, setelah beliau membahas masalah mujibatul ghusl, beliau akan pindah masalah furud, fardu-fardunya ghusl. Kapan dinyatakan mandi itu menjadi sah? Beliau menyatakan di sini dengan 2 syarat, dengan 2 fardu. Dengan 2 fardu. Yang pertama, niat, harus berniat ya ikhwan. Wadah jiddan. Beliau bilang ma'aniyati raf'il janabah, dengan berniat. So, kaifa niyah? Bagaimana berniat? Wa hadza ma'ruf, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar, contohnya, gitu. Ataupun dengan singkat, nawaitu fardhal ghusli, juga cukup. Tapi harus ada kalimat fardonya, nawaitu fardhal ghusli. Kalau nawaitul ghusl faqat enggak cukup. Harus ada fardunya. Nawaitu fardhal ghusli. Lain halnya wudu. Kalau wudu cukup nawaitul wudu saja, enggak harus nawaitu fardhal wudu. Nah, itu ya ikhwan. Tapi kalau ghusl harus pakai nawaitu fardhal ghusli, baru sah menjadi mandi yang wajib. Oke. Atau nawaitu raf'al hadatsil akbar, atau nawaitu raf'al janabah, seperti beliau bilang. Aku berniat sahaja aku mandi untuk mengangkat janabah, gitu ya ikhwan. Ini yang pertama, perihal masalah niat. Yang perihal kedua adalah perihal masalah apa namanya, membasuh semua badan. Semua badan harus dibasuh tanpa pengecualian. Yang zahir, yang batin, jenggot yang lebat, jenggot yang enggak lebat,
semua harus dialirkan air ke situ. Jangan lupa juga masalah telinga. Mhm, bukan cuma diusap saja dalam telinga tuh, harus dialirkan air juga, tapi enggak harus sampai begitu, sampai air masuk ke dalam lubang telinga, enggak. Dalam lubang telinga itu enggak wajib karena itu masuk masuk dalam al-'udwul batin. Tapi yang itu tuh, yang apa namanya, apa namanya, liku-likunya gitu yang di telinga, itu harus dialirkan air di situ, enggak cukup untuk diusap saja. Itu penting ya ikhwan, masalah telinga. Tamam. Dan juga masalah apa namanya, lipatan-lipatan badan itu perlu diperhatikan. Ketiak, kalau orang gemuk contohnya, apa namanya itu, perutnya berlipat-lipat, itu harus diperhatikan dengan jelas. Masalah juga tempat-tempat yang mungkin kalau seandainya kita mandi jarang air sampai ke situ, itu sangat-sangat harus diperhatikan. Begitu ya ikhwan. Soalnya di masalah mandi ini nggak ada pengecualian sama sekali. Semua harus dibasahi. Apa yang harus dibasahi? Al-'udwul adh-dhahir. Udhu yang zahir saja. Jelas, kalau udhul batin nggak wajib. Seperti apa? Contoh tadi, seperti dalam telinga, ya. Juga seperti dalam hidung, juga dalam mulut. Karena mulut dan hidung dalamnya itu indana fi Syafi'iyah, kalau di masalah mandi dan wudu itu namanya al-udhul batin. Jadi nggak wajib dibasuh. Tapi kalau di salat masuk dalam kategori al-udhul zahir. Nah, bila mana ada darah gitu atau najis itu berarti bisa batal salatnya kalau seandainya tidak dimaafkan. Itu di salat. Jadi, batinul fam, dalam mulut dan dalam hidung itu indana fi Syafi'iyah. Di mazhab kita, mazhab Syafi'iyah, kalau seandainya di wudu dan di ghusl, mandi wajib, itu masuk dalam kategori al-'udwul batin, yang tidak wajib dibasuh, hanya sunnah saja. Tapi sunnah dibasuh, syuf, sunnah. Kumur-kumur, istinsyak juga. Tapi kalau di masalah salat itu termasuk daripada al-'udwul zahir yang harus disucikan dari najasah yang ghair ma'fu anha. Wa hakadha ya ikhwan. Nah, inilah namanya dua furudul ghusli. An-niyah wa ghasl jami'il badan. Nah, beliau bilang, "Lazimahu ghaslu jami'i badanihi ma'a niyati raf'il janabah." Begitulah ya ikhwan. Nah, hakadha. Nah, sekianlah mungkin apa namanya, pembahasan kita kali ini di kitab Risalah Al-Jami'ah. Insyaallah di pertemuan yang akan datang, insyaallah rabbana yatul amar, kita akan membahas masalah nawaqidul wudu. Kembali lagi ke pembahasan wudu, kita akan membahas apa namanya, perihal yang membatalkan wudu. Hayakumullah. Alhamdulillah, wa hakadha ya ikhwan. Kita akan berpindah sekarang ke kitab Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Hayakumullah. Tafadhal al-akh Arif. Nah. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وإن كنت Mm-mm. Wattaki. Betul ya? Wattaki fi julusika 'ala al-rijl al-yusra. واحذرنا. Setelah wahdhar, na'am. Setelah wahdhar, wahdhar al-ardh salba wa mahab ar-riyah ihtirazan min ar-rashash. Indakum mawjud di apa namanya, di di layar sini ada. Wattaki. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. واتكئ في جلوسك على الرجل على الرجل اليسرى Mm-mm. ولا تبل قائما إلا عن ضرورة. Mm-mm. واجمع في الاستنجاء بين استعمال الحجر والماء، Mm-mm. فإذا أردت الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. Mm-mm. وإن وإن اقتصرت على الحجر فعليك أن تستعمل ثلاثة أحجار طاهرة منشفة للعين Mm. تمسح بها محل النجو بحيث لا تنتقل النجاسة عن موضعها، وكذلك تمسح القضيب في 3 مواضع من حجر، فإن لم يحصل الإنقاء بثلاثة Liqa'u. Naam. فت Naam. Istamir. بثل بثلاثة فتمم 5 أو 7 إلى أن ينقيه بالإيتار، Mm. فالإيتار مستحب والإنقاء واجب. Tamam. ولا تستنجه إلا باليد اليسرى، Naam, طيب. وقل عند الفراغ. Khalas, yakfi. Naam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembahasan masalah adab dukhulul khala.
adab kita di dalam kamar mandi. Di sini ya ikhwan, Imam Ghazali rahimahullah taala membahas ketika kita mau mengqadha hajat atau mau baul gitu, mau buang air kecil atau buang air besar, di sini beliau sebutkan tata caranya. Beliau berkata wattaki, dan bersandarlah engkau fi julusika, di dalam dudukmu, ala rijlil yusra, atas kaki yang kiri. Maksudnya apa? Kita lebih memberatkan sebelah kiri kita ya ikhwan, gitu. Itu ada pola apa namanya, ada pola duduknya, emang agak susah sih bagi orang yang nggak biasa, emang agak cangguh gitu. Wahakala. Jadi yang kaki kirinya itu agak ditegakkan, kaki kanannya di bawahnya gitu. Wahakala. Jadi betul, memang kita lebih bersandar, lebih condong ke sebelah kiri. Lish, nah itu kan sunnah dari Nabi SAW. Nah di sini para medis membuktikan bahwasanya karena ma'idah, lambungnya manusia itu, atau ini tempat pencernaan manusia itu. Ya, jadi tempat keluarnya ada di sebelah kiri. Jadi kalau seandainya kita condong ke sebelah kiri, maka akan semua kotoran semuanya keluar gitu. Tapi kalau seandainya kita lurus ataupun condong ke sebelah kanan, masih ada sisa antar beberapa kotoran di perut. Wahai kata. Makanya subhanallah, tiap-tiap sunnah Nabi SAW, kalau kita teliti, itu subhanallah pasti ada rahasia-rahasia yang luar biasanya. Dari segi medisnya, dari segi lainnya, semuanya. Wahai kata. Sebagian sudah diketahui, sudah diselidiki, dan masya Allah hebat. Sebagian banyak dari apa namanya sunnah Nabi masih belum diketahui lagi. Dan tiap-tiap sunnah Rasulullah itu pasti menyimpan makna dan mengandung makna yang tinggi dari segi pertama-tama dari kedekatan kita sama Nabi SAW. Hadal awal wal aula. Dan juga dari segi duniawinya, dari segi medisnya, dari segi kesehatannya, dari segi bagusnya, dari segi logiknya gitu. Wah, ya ikhwan. Yang pertama. Gal wala tabul gaiman illa an darurah, dan janganlah engkau baul, dan janganlah engkau buang air dalam keadaan gaiman, berdiri. Itu makruh, makruh ya ikhwan. Makruh buang air berdiri. Sangat-sangat makruh. Wahakadha. Illa an darurah, kecuali kalau seandainya itu darurat. Kalau darurat baru berdiri, masih muskilah. Kalau seandainya, gimana contohnya? Kalau seandainya inti lagi sakit kaki, itu ada contohnya, naudzubillah, ada bisulan contohnya di belakang lutut contohnya. Nggak bisa duduk kan? Nah, berarti gimana? Ya udah berdiri, ada masih muskilah. Kalau begitu baru berdiri. Tapi kalau apa namanya sehat, jangan berdiri. Nabi SAW melarang keras orang untuk buang air kecil dalam keadaan berdiri. Kata sampai-sampai sebagian sahabat mengira itu adalah perkara yang haram sampai gitu. Akhirnya ada seorang sahabat apa namanya melihat Nabi SAW waktu sakit kakinya, akhirnya baginda SAW sempat juga buang air berdiri, tapi apa namanya ketika lirabadin fi rijlih, hadis yang diriwayatkan oleh siapa namanya, seorang imma Sayyidina Abdullah bin Abbas atau ahad minas sahabah yang syabab, yang khalahnya Maimunah hada. Lirabadin fi rijlih. Nabi SAW pernah buang air berdiri, tapi karena rabat adalah sakit ya di kaki baginda SAW. Nah, ketika itu baginda baru. Di sini sahabat paham, berarti perihal apa namanya itu buang air berdiri bukanlah perihal yang haram, hanyalah makruh saja. Walaupun sangat keras sekali larangan Nabi SAW bagi mereka. Nah, begitu ya kawan. Nah, makanya kalau seandainya di mall ataupun di airport contohnya, ataupun di tempat-tempat yang kayak gitu, udah disediain tempat-tempat apa namanya buang air berdiri, jangan pakai itu. Inti asal masuk ke dalam tempat buang air besar, masih muskilah, masuk dalam duduk, buang air kecil duduk, jangan sama sekali kita gunakan apa namanya itu tempat buang air yang berdiri. Ada abadan, jangan sama sekali. Lish, pertama makruh, memang makruh. Yang kedua itu hati-hati, ntar mercik. Ketika mercik, kan kita sudah bahas kemarin, inna amata adabil gabri minhu, apa namanya kebanyakan adab kubur di antaranya adalah ginian nih, orang yang kurang perhatian dalam istinjanya, mercik, akhirnya najis kemana-mana, akhirnya nggak sah sholatnya, semua ibadahnya kacau balau. Makanya tapi agak lama sedikit nunggunya di tempat apa namanya buang air besar, tapi enak duduk. Wah, kata jangan sampai, jangan sama sekali ya kawan, kita apa namanya buang air dalam keadaan berdiri. Kecuali kalau darurat. Nah, ketika buang air, baik pun besar atau kecil, nah di sini disunahkan kita menggabungkan antara dua perkara, air dan batu. Beliau bilang, wajib fil istinja, dan gabungkanlah dalam istinjamu. Ya, istinja itu bersuci ya, kalau bahasa kasarnya cebok. Ya, dan gabungkanlah ketika engkau bersuci, baina isti'malil hajar wal ma, antara menggunakan hajar batu dan juga ma dan air, gitu. Arti batu di sini ma'ruf, bukan artinya harus batu kerikil itu, enggak harus.
mereka definisikan batu adalah kullu jamidin tahirin gali'in ghairi muhtaram. Itu artinya batu. Setiap perkara yang jamid, yang keras, bukan yang lembek. Wah, kata tahir yang suci, bukan yang najis. Galik yang bisa mengeluarkan najis, yang bisa mencangkul najis, mencongkel, yang bisa mencongkel najis itu arti galik. Bukan kayak plastik ataupun apa namanya kaca gitu. Kalau ujungnya sih oke-oke aja, tapi kalau kacanya atau pertengahan plastiknya itu nggak bisa mencangkul, malah belepotan. Kalau mencungkil dengan ujungnya oke. Nah, itu arti galik yang bisa mencungkil najis. Ghairi muhtaram, dan juga bukan perkara yang muhtaram. Bukanlah kertas daripada ilmu atau kertas daripada perkara yang dihormati gitu ya kawan. Ghairi muhtaram. Nah, 4 itu namanya hajar dalam istilah mereka. Kullu jamidin tahirin gali'in ghairi muhtaramin. Yang masuk juga di sini adalah apa? Adalah tisu. Tisu sekarang masuk juga, tapi agak banyak sedikit. Jadi bisa mencungkil. Karena itu jamid dan tahir dan galik dan juga ghair muhtaram. Nah, disunnahkan kita sebelum menggunakan air kita gunakan kayak gitu dulu, hajar ataupun apa namanya, tisu. Kita ingat dulu di beberapa tempat WC-nya Hadramut yang lama-lama itu udah disiapin tuh tempat hajar. Masya Allah, ajib. Jadi ada air juga, ada kayak bukan bak ya, apa namanya, kayak segi empat gitu. Isinya batu-batu semua. Masya Allah. Jadi dipraktekin emang kayak gitu, batu. Habis ntar diisi lagi, habis diisi lagi terus gitu. Hakadha ya, kawan. WC gantung kalau bahasa mereka, WC gantung. Itu biasanya sudah disiapin apa namanya, hajarnya. Dan memang subhanallah di sini perihal masalah hajar, Allah Ta'ala menyatakan apa namanya, tahur, apa namanya, orang yang suci. Itu siapa? Ahlu Guba kan. Ahlu Guba, Nabi SAW bingung. Oh, subhanallah. Allah Ta'ala nyatakan kali ini orang-orang yang suci. Ada apa perihal? Oh, tatonya mereka ini senantiasa ketika mereka istinja menggunakan batu dulu baru air. Hakadha. Gitu ya, kawan. Gal, nah di sini ada ta'liq. Wa in aradta al-iktisar ala ahadihima fal ma'u afdal. Bila mana engkau mau untuk hanya memakai salah satunya saja, maka air lebih afdal. Jelas air lebih afdal ya kawan. Karena batu bukan menghilangi, masih ada asarnya. Dia menghilangi ain tapi masih ada asar. Tapi kalau air dia menghilangkan ain dan asar. Makanya air lebih afdal daripada batu. Tapi kalau seandainya inti mau pakai batu sahaja, wa in aratal iktisar al hajar fagot, artinya kalau seandainya inti mau menggunakan merasa berkecukupan dengan batu sahaja, nah di sini ada syarat-syarat. Itu biasa dibahas di mana itu? Di kitab apa namanya? Safinatun Najah ya enggak? Syurutu ijza'il hajar kam sama niyatun ya enggak? Dulu yang pernah mungkin antum pernah baca semua di kitab Safinatun, an yakuna bi thalath ahjar wa ayun gil mahal wa la yajifan najis wa la yatra alaihi akhar wa la yajawizu safatahu wa syafatahu. Oh, panjang. 8 syarat untuk syurut ijza, ijza al-hajar, istinja bil hajar faqat. Nah, di sini beliau bahas, bila mana ente mau menggunakan hajar sahaja, nggak mau pakai air, nah berarti ada syarat-syaratnya. Pertama, fa'alaika an tasta'mila thalatha ahjar. Yang pertama, ente harus gunakan 3 batu. 1 batu cukup, nggak bisa. Walaupun 1 sudah bersih, sudah mengkilap, nggak bisa, harus pakai 3. Paling sedikit 3, gitu. Kedua, tahirah. Semua hajar tuh hajar yang suci. Bukannya hajar yang najis ataupun hajar yang mutanajis. Nggak bisa. Semua harus hajar yang suci. Nggak ada najisnya sama sekali. Yang kedua, yang ketiga, munasyifah lil ain. Yang mengeringi. Lil ain. Artinya apa? Artinya yang mencungkil. Ya, mencungkil apa namanya? Ainun najasah. Najasah. Yang bisa menghilangkan najasahnya. Bukan cuma belepotin najasah. Nggak. Dihilangin najasah semua sama dia. Dicongkel. Itu artinya munasyifah. Artinya sebenarnya munasyifah artinya mengeringi. Munasyifah di sini mencongkel ya, mengeringi atau sampai hilanglah ainnya najasa itu. Juga tamsahu biha mahalan najwi, yang mana engkau mengusap biha dengannya ya, kembali ke salasa ahjar ya, mahalan najwi, tempat an-najw. An-najw artinya najasa, najis, tempat kotor gitu, tempat najis enti apa namanya, enti usap dengan hajar itu. Sekiranya bihaitsu la tantaqilun najasa an mawdu'iha, sekiranya tidak berpindah si najasa itu dari tempatnya. Akhirnya di sini fuqaha mereka mensyaratkan alla yang tagil. Sebenarnya si najasa itu tidak berpindah. Kalau seandainya najasa berpindah ke tempat yang lain, udah tempat yang lain itu nggak bisa pakai hajar, harus pakai air. Makanya orang yang pakai hajar itu hanya bisa kalau seandainya orang normal ya. Kalau dia sakit, ini contohnya sakit muntaber contohnya. Oh, itu nggak bisa pakai hajar karena belepotan ntar gitu.
Jadi susah ya ikhwan. Nah, makanya kalau kalau enaknya sih dua-duanya pakai hajar dan pakai air. Nah, kalau ente mau menggabungkan dua-duanya nggak ada syarat-syarat yang panjang lebar itu nggak ada sama sekali. Cukup pakai hajar aja yang cukup dia cuma tohir ya sudah. Nah, nggak langsung pakai air. Tapi kalau mau pakai hajar saja panjang syaratnya. Di antaranya ini yang beliau sebutkan. Wa kadza tamsahul ghadib dan engkau tamsah apa namanya? Mengusap al-ghadib. Al-ghadib artinya zakar. Engkau mengusap zakar fi thalathati mawadhi', di 3 tempat daripada hajar. Nah, yang beliau maksudkan 3 tempat maksudnya apa? Hajar harus 3. Apakah harus 3 hajar? Bisa nggak kalau satu tapi 3 sudut? Artinya bisa-bisa aja. Nggak harus 3 hajar yang berpisah-pisah, 3 batu yang berpisah-pisah. 3 sudut batu itu oke. Nah, ini artinya salah sama wadhi' min hajar. Satu batu tapi mempunyai agak gede ya, 3 sudut atau 5 sudut atau 4 sudut yang dipakai tiap-tiap sudut. Itu berarti sudah termasuk satu mashah, 2 mashah dan 3 mashah. Nggak harus 3 hajar langsung. Enggak, fa in lam yahsulil inqa bi salat hajar. Kalau seandainya ente menggunakan 3, tapi enggak bersih, tetap masih ada bekas najis di situ. Artinya fa in lam yahsul, bila mana tidak terdapatkan al inqa, kebersihan daripada dengan 3 batu ini, maka apa? Fatamnya maka sempurnakan menjadi 5 khamsah. Au sab'ah, belum juga. Oh, sempurnakan sampai sab'ah. Ila antun enggak sampai bersih. Bil autar dengan bilangan yang ganjil. Gitu ya ikhwan. Kalau seandainya ente 3, oh 3 nggak cukup. Ente usap ke 4, oh cukup 4, alhamdulillah. Tambah lagi 1 sampai 5. Udah selesai sekarang. Nah, ketika seandainya bersih di usapan yang genap, maka disunahkan menambahkan usapan satu lagi biar ganjil. Nah, beliau bilang fal itaru mustahab, maka mengganjilkan itu hukumnya sunnah. Wal inga wajib, membersihkan hukumnya wajib gitu. Wajib dibersihkan. Kalau nggak bersih terus bertambah berapa ya? Walaupun puluhan batu. Oh, gitu. Walaupun puluhan usapan yang penting bersih mengkilap. Kalau seandainya selesai di bilangan yang genap maka disunahkan tambah 1 menjadi ganjil. Nah, gitu bilang. Wala tasanji illa bil yadil yusra. Jangan engkau beristinja kecuali dengan tangan kiri. Tangan kiri lah yang kita gunakan untuk beristinja, untuk membersihkan tempat yang kotor, kita gunakan tangan kiri ya ikhwan. Wahakata. Baik pun ketika buang air kecil atau air besar ya. Wahakata. Nah, di sini kita sempurnakan dikit lagi nih. Wa qul 'indal faragh minal istinja, dan katakanlah ketika engkau selesai daripada istinja, jangan lupa baca doa. Apa doanya? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hatiku daripada nifaq, kemunafikan. Wa hassin farji, dan ya Allah jagalah farji, kemaluanku daripada perkara yang celah. Hakata, hakata ya ikhwan. Itu doanya jangan lupa. Wa akhir syai' wadlug yadaka ba'da tamamil istinja bi ard aw bi haid. Nah, setelah inti istinja selesai semua, sudah dibasuh tangan, jangan lupa juga. Ini kalau metode yang dulu. Wadlug artinya usap. Usaplah yadaka, tanganmu, ba'da tamamil istinja, setelah selesainya engkau beristinja. Kemana kita usap? Bi ard, di tanah. Aw bi haid, ataupun di tembok. Tembok yang tanah dulu ya kan, gitu kan. Tsumma ghsilha, kemudian basuhlah tanganmu. Maksudnya apa ini? Gimana sekarang kita mau gosok-gosok di mana tangan kita? Di tembok? Bukan. Ini zaman dulu yang temboknya berupa tanah ya. Jadi gimana kata Imam Ghazali? Nah, setelah inti bersinja jangan lupa itu tangan inti basuh lagi. Bukan dengan air saja, dengan tanah juga. Nah, kalau sekarang sabun. Setelah kita bersinja jangan lupa kita sabunin tangan kita lebih bersih, baru kita cuci dengan air. Nah, itu ya kawan. Sekianlah mungkin pembahasan kita dengan babul istinja. Insyaallah di minggu depan kita akan masuk bab yang baru insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. La tansa aham syai', yang paling penting adalah kita mengamalkan dengan apa yang kita dengar nih ya ikhwan. Hakala. Fa'amal walau bi usyin zakati. Walaupun sekali. Enggak pernah nih istinja pakai hajar seumur hidup. Banyak orang gitu kan. Ngeri. Amalin walaupun sekali. Amal walaupun sekali. Nggak harus batu-batu kerikil tuh, nggak harus. Walaupun dengan tisu aja. Oke, masih muskilah. Amalkan walau sekali. Karena tiap-tiap ilmu dia menuntut untuk diamalkan. Nah, ketika kita mengamalkannya sudah alhamdulillah, kelarlah tuntutan itu walaupun hanya sekali ya ikhwan. Ya khair insyaallah. Wallahu a'lam bissawab insyaallah. Al-Fatihah berkabul wa tangkus wa syana. Sama dosen Rasulullah SAW. Amin. Sama ila ruh. سيدنا محمد بن الأنصاري رحمه الله من حد الرحمة من زين الحبشي وجاء ما ذكرنا وطغى الموافق وشكر بس معدين وكلنا ولا حضرة النبي أصلا الفاتحة.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا يا توبة توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات العورات وآمن ومن الروعات الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان الإخوان وسائر وسائر البلدان الإخوان وكل ذي الذي محبة أحبه أو جيرة المسلمين أو في صحبة المصحبة والمسلمين والمسلمين أجمع أجمعين آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا لنا باكتساب منها بالمصطفى المصطفى الرسول الرسول نحظى بكل كل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما هبة الناس سبحانك اللهم بك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.